Jadi mocoan lontar itu sebenarnya kalau menurut sejarah, memang lontar itu sebenarnya ada tembang-tembang gitu ya. Kalau di Jawa bisa disebut mocopat. Itu kalau di Jawa. Tapi kalau di sini bukan mocopatan tapi mocoan. Mocoan lontar Yusuf. Karena apa? Karena yang selalu dibaca itu ya lontar Yusuf. Nah, memang awalnya dulu lontar itu macam-macam ya. Ada di sini ada lontar Sri Tanjung kan. Sebenarnya lontar itu kan tentang sejarah ya. Nah, kebetulan kalau lontar Yusuf itu dulu memang tulisan huruf Jawa ya. Tapi sekarang sudah menggunakan huruf Arab Pegon, tapi dengan bahasa Jawa kuno. Nah, kalau menurut cerita, lontar Yusuf itu yang bawa masuk ke Belambangan itu kalau nggak salah Syekh Maulana Ishaq pada abad 16. Jadi lontar itu nah, tulisannya disalin dengan Arab Pegon dengan menceritakan kisah Nabi Yusuf. Kemungkinan dulu itu ada apa itu kaitannya dengan syiar Islam. Karena masyarakat Belambangan itu senangannya nembang, ya, nembang itu. Jadi untuk memasukkan Islam itu lewat budaya. Salah satunya lontar Yusuf yang sampai saat ini tetap dilestarikan oleh masyarakat Tumiren. Jadi lontar Yusuf itu kan kalau dulu di sini setiap orang punya hajatan itu selalu dibacakan lontar Yusuf semalam. Jadi baca lontar Yusuf itu mulai jam 9 malam sampai menjelang subuh baru khatam, baru selesai. Itu ada 4 tembang, ada tembang kasmaran, kurmo, pangkur, dan sinom. Jadi ada tembang-tembangnya. Itulah ya. Kenapa selalu dijaga dilestarikan, karena bagi masyarakat ini dan lontar itu juga mengandung nilai-nilai ajaran-ajaran perilaku atau budi pekerti yang juga termasuk bisa dikatakan Tuhan. Kalau dilihat dari segi tembang, itu sebenarnya tahapan kehidupan manusia yang pertama. Tapi kalau di sini cuma hanya 4 tembang. Tapi kalau sebenarnya tembang-tembang itu banyak sih. Nah, itu ada Mas Kumambang, ada Kinanti, ada Sinom, ada Kasmaran Dono, ada Gandang Kulo. Jadi itu termasuk tahapan-tahapan kehidupan manusia. Artinya gini, makanya selalu dijadikan pedoman untuk perilaku kita, artinya pedoman untuk hidup kita sehari-hari, bahwa kita itu ada aturan-aturan hidup. Jadi Mas Kumambang artinya itu temurunnya nyawa ke roh itu ke kandungan seorang ibu itu pada usia 4 bulan. Jadi ditiupkan roh lah ke kandungan itu Mas Kumambang. Kemudian disusul tembang Mijil itu lahir. Nah setelah lahir disusul lagi tembang Kinanti. Setelah lahir anak wanti-wanti sangono ilmu dan anggota jadi anak yang sebelum kesusul tembang Sinom. Kalau sudah jadi arek enom itu agak rodok bandel dah. Apalagi kesusul tembang Kasmaran Dono sudah mulai apa itu artinya itu jatuh cinta kepada dengan lain jenis.
saya sudah mempunyai kasmaran, saling sudah mempunyai rasa suka. Setelah itu baru disusul tentang gambuh. Gambuh itu artinya sudah masuk dalam rumah tangga. Kemudian setelah disusul tentang gambuh, baru disusul tentang gajah. Gajah itu sudah artinya dalam rumah tangga. Makanya dandang pahit gula manis. Makanya permasalahan kehidupan itu adalah dalam rumah tangga. Dandang pahit gula manis. Jadi pahit kehidupan itu pahitnya kehidupan, pahit manisnya kehidupan di dalam rumah tangga. Nah setelah itu disusul tembang durmo. Sudah waktunya kita mendarmabaktikan apa yang kita miliki, utamanya kegiatan-kegiatan sosial, saling membantu. Nah setelah itu baru disusul tentang arum-arum. Arum-arum itu artinya gini, ya ada istilah gajah mati meninggalkan gading, macan mati meninggalkan belang. Jadi manusia supaya tetap terjaga nama harum namanya, itulah perilaku yang jadi berusaha untuk menjaga perilaku kita. Setelah itu baru disusul tembang pangkur. Pangkur itu sudah memenjak usia lanjut, waktunya mungkur, artinya sudah waktunya meninggalkan dunia, terfokus ke urusan akhirat. Setelah itu disusul tembang pegat ruh. Pegat ruh itu lepasnya nyawa dari raga kita. Baru disusul tembang pocong, berarti kita sudah meninggal. Makanya wong urip itu kudu weruh sakan parane mati. Kalau di Islam innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kembali ke asal. Itulah tahapan-tahapan tembang mojoan. Cuma kalau yang di sini yang diajarkan bukan apa yang terkandung dalam lontar itu, cuma hanya baca dan nembang. Itu pun cuma 4 tembang yang dibaca di sini. Cuma percaya masyarakat Kemiren bahwa itu ada unsur-unsur doa di sini. Makanya di sini tetap dijaga dan dilestarikan, bahkan setiap seminggu sekali ada kegiatan tradisi mojoan setiap malam Kamis. Tadi ya malam Kamis kemarin malam itu kita ada kegiatan mojoan. Jadi kalau dulu setiap ada kegiatan orang berhajatan itu pasti ada mojoan baru. Tapi sekarang sudah bergeser sedikit. Tapi yang sekarang di saat ritual-ritual adat itu utamanya Tumpeng Sewu itu pasti ada mojoan lontar rusuk semalam. Juga termasuk hari jadi Kemiren itu juga ada mojoan lontar rusuk semalam. Itu yang pasti ada. Tapi kalau untuk orang punya hajatan itu enggak semuanya ada. Juga ada kepercayaan juga lontar rusuk ini. Kalau di saat orang ada hitanan itu di saat membaca lontar ada di situ bacaan Tairis Tan Kroso. Nah, di saat ada bacaan Tairis Tan Kroso itu, kita disiapkan air di gelas. Semua pembaca itu membaca Tairis Tan Kroso itu disebutkan ke gelas itu, ke air itu diminumkan yang anak yang mau dihitan. Dengan harapan nanti setelah dihitan tidak terasa. Makanya ada kisah Nabi Yusuf, di saat ada para perempuan atau wanita yang mengiris berambang, terhadap Nabi Yusuf lewat, ketampanannya Nabi Yusuf karena itu, sehingga tidak terasa teriris jarinya. Seperti itu.
Jadi supaya seperti itu. Jadi setelah didiktar itu nggak terasa kayak gitu. Jadi seperti itulah para wanita itu terus gampang karena rekaman Nabi Yusuf itu liwat tuh sampai nggak terasa jarinya yang teriris, bukan berambangnya. Nah itulah dengan harapan seperti itu setelah ditahan nggak terasa. Jadi itulah kemudahan yang kami lakukan. Ada lagi juga keistimewaan lontar rusuk itu bisa digunakan untuk mugem. Mugem itu gede, artinya gini. Misalnya suatu contoh, misalnya ada pencalonan kepala desa, gitu kan. Jadi ada pencalonan kepala desa itu diugem. Biasanya pakai uang dimasukkan, tapi nggak boleh pilih-pilih masukkan. Jadi setelah itu nanti dibuka. Nah, setelah dibaca, domainnya yang terbanyak itu huruf apa? Misalnya huruf S. Nah, bagian calon kepala desa yang namanya S itu berarti yang kuat. Itu namanya mugem. Jadi mengetahui atau apa itu? Mengira-ngira bahwa yang kuat siapa. Tapi juga pengalaman saya juga ada benarnya ya, sering artinya pas gitu dengan di dalam soal itu ada doa-doa yang mustajab. Iya, ada doa-doa. Dan juga lontar rusuk itu ada apa itu kesakralan di situ. Jadi kalau kita tidak bisa khatam, itu tidak boleh baca awal dengan yang disebut arum-arum tadi. Jadi samudanan dengan arum-arum tidak boleh baca. Kalau baca itu harus sekalian atam. Makanya kalau setiap kegiatan kemisan, malam kemis itu nggak dibaca, dilewati aja. Karena nggak bisa hatam semalam. Biasanya 3 kali pertemuan baru hatam. Itu nggak boleh. Kalau sudah baca awal itu harus semalam hatam. Jadi itulah untuk sakral lontar rusuk. Juga kalau baca awal dengan arum-arum itu juga ada ritualnya. Arum